Eh, Banyak Bu ya, inspirasi banyak sekali. Kalau tokoh-tokoh inspirasi banyak sekali. Tapi yang menjadi pakem kita memang khairun nas anfa'uhum linnas itu tadi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pagi hari ini kita sudah kedatangan sosok inspiratif dan tauladan di Kabupaten Rokan Hilir. Dan siapa sosok itu? Sekali ini sudah ada di hadapan kita Bapak Wan Muhammad Kutri. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Ibu. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya di podcast kami hari ini. Baik Ibu. Baik, untuk yang pertama Bapak kita mohon perkenalannya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Kutri. Saya Ketua Komunitas Sahabat Berbagi Bersama di Kabupaten Rokan Hilir. Baik Bapak, tadi kita lihat ada CV-nya, boleh ditampilkan? Baik, di sini. Ini Pak, daftar riwayat hidup. Bisa dijelaskan dulu Bapak, riwayat pekerjaan sama riwayat pendidikannya? Riwayat pekerjaan, saat ini saya bekerja di perusahaan daerah milik Pemda Rohil. Saya bekerja di PD BPR Rokan Hilir. Jadi saya sekarang berada di kantor cabang Limbang Bintang. Saya sebagai kepala cabang. Kepala cabang ya Bapak ya. Suatu kehormatan ya. Terus Bapak? Selanjutnya saya juga seorang dosen. Jadi saya dosen. Dosen juga nih. Setelah ketua cabang, kepala cabang nih, dosen juga. Saya dosen. Ya, dosen saya mengajar di hari Sabtu dan di hari-hari di mana saya tidak bekerja sebagai kepala cabang. Kalau boleh tahu dosen di universitas mana nih Pak? Saya dosen kalau di Rokan Hilir saya mengajar di Style Rokan, saya mengajar, kemudian di Ubul Waton di Ujung Tanjung yang hutan, kemudian saya juga ada mengajar di Daraswaja di Kecamatan Kubu Salam. Kemudian saya nanti akan mengajar sebagai dosen tetap itu di Pelita Indonesia di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Bagaimana sih Pak? Ini padat kali rupanya ya kegiatannya ya. Alhamdulillah ada kesempatan hadir di podcast 2 jam pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak, itu kan tadi sudah masalah riwayat hidup singkat Bapak. Sekarang kita mau bahas tentang Bapak sebagai komunitas sahabat berbagi bersama. Ini sebenarnya komunitas ini bergerak di bidang apa sih Bapak? Komunitas Sahabat Berbagi Bersama ini adalah komunitas yang kita dirikan bersama dengan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat terbaik kami, yang kita beri nama Komunitas Sahabat Berbagi Bersama atau disingkat dengan KSBB. Yang benar adalah sosial. Jadi kegiatan kita untuk membantu anak-anak yatim dan duafa, tapi tidak fokus ke situ. Bisa saja nanti kalau ada Baik, KSBB ini sebenarnya sudah berapa lama sih Pak? Bapak kan sebagai pendirinya nih pertamanya. Ya. Sudah berapa lama sih Pak ini berdirinya? KSBB itu berdiri 13 Mei 2019.
2019 ini jalan tahun ketiga. Tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Baik, itu Pak anggotanya itu sebenarnya dari siapa saja sih Pak, yang berapa orang sih anggotanya? KSBB itu sebenarnya ramai anggotanya, dan siapa saja boleh bergabung dengan KSBB karena sifatnya kita terbuka. Tidak ada mesti di sini, mesti bekerja di sini, tidak. Semua boleh. Sekarang anggota kita itu yang tercatat itu di grup kita itu sekitar 40 orang. Akan tetapi itu hanya yang aktif saja di grup komunitas. Sahabat kita itu terpisah-pisah. Ada yang di Kecamatan Kubu, ada yang di Bawah Sako, ada yang di bagian Sampai Api, terpisah-pisah. Baik, tapi dia masih dalam lingkup Kabupaten Rokan Hilir. Baik, Pak. Ini kan komunitas kemanusiaan ya Bapak, sungguh luar biasa. Ini apa motivasi Bapak pertama kali mendirikan komunitas ini, apa sih Pak? Jadi kita cerita sedikit ini bagaimana proses KSBB ini terbentuk. Pada saat itu bulan Ramadan, saya ingat bulan Ramadan tahun 2019. 2019 ya Pak. Kita bercerita dengan beberapa sahabat di satu ruangan seperti ini. Sepertinya kenapa hidup kita ini kok begini-begini saja. Kemudian kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita sudah bersahabat mungkin sudah 7-8 tahun, bahkan hampir puluhan tahun, tapi tidak ada yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu awal pembahasan dengan sahabat-sahabat. Kemudian muncul ide-ide dan lain-lain. Akhirnya kita terfokus kepada satu ide, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap anak-anak yatim dan duafa. Kita bahas di situ dengan kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan sepakat, maka terbentuklah komunitas sahabat berbagi bersama. Awalnya sahabat-sahabat lingkungan kerja, kemudian menyebar, akhirnya sampailah seperti sekarang ini. Pertamanya Bapak masih ingat nggak sih Pak, siapa sih yang Bapak bantu pertama kalinya dengan komunitas ini? Pertama kali itu saya ingat karena itu bulan puasa, kita seminggu setelah itu langsung bikin santunan anak yatim di Desa Karyamukti. Pikiran kita saat itu simpel saja, Bu. Kita ingin memberikan senyuman kepada anak yatim pada saat Hari Raya Idul Fitri, agar mereka bisa beli baju baru, bisa itu. Iya, Idul Fitri kan identik dengan kalau anak-anak taunya baju baru ya Pak ya. Akhirnya pertama kali KSBB bikin acara itu bulan Ramadan, seminggu sebelum Lebaran, untuk anak-anak yatim di Desa Karyamukti, Kecamatan Rimbang Bintang. Baik Bapak, berarti setelah dari yang kecil sampai dengan sekarang berkelanjutan ya Pak. Semoga istiqomah ya Pak ya. Amin. Amin. Baik Bapak, ini kan sudah berjalan selama 3 tahun. Itu programnya atau kegiatannya itu bagaimana sih Pak? Apa sudah tersusun setiap bulannya atau sudah ada bagaimana? KSBB itu punya program mingguan, program bulanan, dan program jangka panjang. Jadi program mingguan KSBB itu berupa Jumat berbagi dan sedekah Jumat. Setiap minggu hari Jumat rutin ya Pak ya? Setiap hari Jumat. Baik. Kemudian kegiatan bulanan kita itu adalah melakukan santunan anak yatim berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Baik. Setiap bulan. Setiap bulannya ya. Kemudian tujuan jangka panjang ada, Bu. Apa tuh Pak? Jangka panjang kita itu kita ingin KSBB ini nanti punya rumah anak yatim sendiri. Subhanallah ya Pak ya. Tapi kita tak tahu ini berapa lama baru akan terwujud. Makanya kita sudah mulai angsur-angsur sekarang, tabung, sehingga nanti KSBB bisa beli tanah sendiri, bisa bangun rumah anak yatim sendiri. Sehingga nanti anak yatim itu bisa kita tanggung kehidupannya secara keseluruhannya. Mulai dari makannya, pendidikannya, semua sampai dia dewasa. Karena seperti itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Nanti ketika di akhirat, orang-orang yang menanggung hidup anak yatim itu ada hadisnya. Denganku akan seperti ini, kata Rasul. Rasul menunjukkan jarinya, artinya akan rapat sekali. Tidak ada jarak ya Pak ya? Tidak ada jarak. Nah, menanggung anak yatim itu tentu dalam artian menanggung seluruh kebutuhannya sampai dia dewasa. Nah, ini baru bisa akan terwujud nanti ketika kita sudah punya rumah anak yatim sendiri. Baik, semoga perlahan-lahan ada jalannya ya Pak ya. Amin. Menuju ke sana. Baik Bapak, saya penasaran nih Pak. Bapak kan ada program mingguan, bulanan, dan jangka panjang. Itu dan dalam rangka berbagi kepada anak yatim itu sistem donasinya itu bagaimana sih Pak? Jadi sistem donasi di KSBB itu ada 2. Yang pertama dari internal, sahabat KSBB sendiri.
itu ada iuran wajib. Baik, berarti iuran wajib. sebelum yang anggota dulu yang wajib ya Pak ya. Jadi anggota dulu kita punya iuran wajib itu minimal 100.000 sebulan satu orang. Itu minimal. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Boleh, silakan. Jadi minimal 100.000 sebulan. Seluruh anggota KSPB itu mengumpulkan uang dari pribadinya 100.000. Kemudian sumber yang kedua itu dari donatur luar yang kita tidak batasi dari mana saja. Boleh berdonasi berapa saja. Nah, jadi ada dua, dari anggota yang pertama dan dari donatur luar. Baik, itu sistem pengumpulannya bagaimana sih Pak? Apakah misalnya kan minggu ini ke anti asuhan ini nih atau ke duafa ini, itu sistemnya bagaimana sih pengumpulan donasinya? Kalau donasi di internal tentu ada bendahara ya Bu ya. Iya. Bendahara yang akan mengumpulkan. Kemudian kalau dari donatur yang sifatnya dari luar, biasanya kita bikin iklan, template. Iklannya dalam bentuk? Dalam bentuk template. Nanti kita akan share di medsos kita akan bikin story di WA, dan kita akan hubungi teman-teman kita, sanak saudara kita, siapapun yang akan kita hubungi. Nanti kita akan mengajak bahwasanya minggu depan kita ada acara di desa ini, atau isi template-nya itu, minggu depan kita ada acara di desa ini, jumlah anak yatimnya segini. Bagi sanak saudara, tuan dan puan, kawan-kawan semua yang ingin berdonasi, boleh melalui kami dikirim ke rekening ini. Itu ada rekening kita seperti itu. Berarti sebelum itu kira-kira berapa lama sih Pak sebelum acara donasi disalurkan, berapa lama kita sebarkan pamflet itu sampai dengan acara donasinya? Biasanya 1 minggu sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya. 1 minggu sampai 2 minggu kita buat iklan dan kita share di medsos kita 1 minggu sampai 2 minggu. Baik, itu Pak itu sebenarnya sudah banyak, sudah berapa banyak sih? Berapa donasi yang paling banyak sih yang pernah Bapak terima dari orang-orang baik yang pernah berdonasi? Banyak ya Bu ya, macam-macam ya Bu ya, karena setiap bulan kan kadang orang berbeda-beda. Donasi terbesar dari satu orang ya. Iya. Kita sebutin nilai. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Biar menginspirasi sobat dua aja juga. Mana tahu ada yang berdonasi mau lebih banyak juga nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi ada di satu tempat, yaitu jumlah anak yatim yang akan kita santuni itu ada 20 orang. Iya. Kita bikin template, kemudian ada yang menghubungi kita, Pak, rumah anak yatim yang akan disantuni berapa? 20, saya sampaikan seperti itu. Oke Pak, dari saya akan berikan satu anak yatim itu 100.000 dikali 20, berarti Bapak 2 juta. 2 juta. Oh iya, saya 2 juta nanti transfer, tolong nanti di amplop itu ke anak-anak semua. Nggak usah sebut dari saya, seperti itu. Jadi seperti itu sistemnya. Kadang donatur-donatur kita itu tidak ingin disebut, seperti itu. Anonim gitu ya Pak ya, tanpa disebutkan nama. Itu Pak, Bapak kan punya anggota. Bagaimana sih cara Bapak mengajak anggota Bapak biar terus istiqomah atau continue melaksanakan kegiatan baik ini? Oke, jadi memang dalam komunitas, apapun komunitasnya, komunitas itu akan bisa berjalan kalau memang seluruh anggotanya itu kompak dan satu visi satu misi. Iya, setuju. Passionnya sama seperti itu. Nah, kalau misalkan nih komunitas mancing itu pasti hobi mancing semua. Hobi mancing semua. Komunitas motor dan lain-lain. Nah, komunitas sahabat berbagi ini, sahabat-sahabat kita ini passionnya memang sama semua dan ingin berbagi. Nah, tujuan kita itu hanya satu. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itulah yang menjadi acuan kita, itu yang menjadi seperti pakem kita, ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Baik. Saya penasaran nih Pak, Bapak di tengah banyak kesibukan dan pekerjaannya ya Pak ya, Bapak masih bisa memikirkan kaum duafa, anak yatim, dan ada pula program dalam jangka panjang. Itu saya penasaran, nilai-nilai dan semangat ini Bapak dapat dari mana sih Pak? Atau siapa sih yang menginspirasi Bapak? Banyak Bu ya, inspirasi banyak sekali. Kalau tokoh-tokoh inspirasi banyak sekali. Tapi yang menjadi pakem kita memang khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ingin nanti
ketika kita sudah tidak ada, orang masih mendoakan kita. Ketika nanti rumah anak yatim itu jadi, mungkin kita sudah meninggal 20-30 tahun, tapi rumah anak yatim itu masih ditempati, masih memberikan manfaat. Tentu nanti akan tetap mengalir itu pahala ke kuburan kita. Seperti itu yang selalu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwasanya kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik Pak. Ini kan kita masih dalam berbagi tadi Pak. Sebenarnya fokus bantuan ini apakah, ini maaf ya Pak ya, apakah kita fokus di agama kita Muslim, apa seluruh anak yatim di semua agama? Sebenarnya kita tidak terfokus ya Bu ya. Kita ingin bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Karena dalam tadi yang saya sebutkan tadi kan tidak ada disebutkan yang terbaik itu yang hanya memberikan manfaat kepada orang Muslim, kan tidak ada, kepada semua orang. Tapi memang selama ini kegiatan kita yang sudah 3 tahun berjalan ini memang anak-anak yatimnya memang masih fokus di Muslim ya Pak. Baik Pak, ini kan ada pertanyaan nih dari sobat dua aja kita, The Stranger. Gimana caranya Mbak Sumi untuk ikutan komunitas yang keren ini? Nih, ada sobat kita nih yang tertarik untuk ikutan donasi ini, bagaimana sih Pak caranya Pak? The Stranger ya namanya ya. The Stranger ya. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak atau Ibu The Stranger. Sepertinya Ibu ini. Ibu ya. Kalau ingin ikut di komunitas kita boleh, nanti tinggal hubungi saja ke kita. Bisa nanti kita share nomor handphone, karena komunitas kita itu tidak terbatas. Boleh siapa saja ikut selagi passionnya sama, selagi ingin memberikan manfaat kepada anak yatim dan duafa, kita akan rangkul semua. Kami siap bekerja sama dengan siapapun. Baik. Komunitas ini memang tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun, dengan partai politik manapun, tapi kita siap bekerja sama dengan siapapun, dengan politikus, dengan akademisi, dengan orang biasa, dengan petani, kita akan terbuka. Baik, karena kegiatan kita kegiatan kemanusiaan ya Pak ya. Kemanusiaan. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini ya Pak ya, kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Kapolres Tulkan Hilir bersama wartawan Mitra Polri melaksanakan kegiatan peduli saat pandemi. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Tulkan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto, SIKMH, bersama wartawan dilaksanakan di Pasar Pematengibul, Kabupaten Rokan Hilir. Kita dihadapkan pada masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi virus corona telah memberikan efek domino dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pandemi wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera. Bonding itu sudah terbangun Pak di saat pemanasan tadi. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Kapolres Tulkan Hilir bersama wartawan Mitra Polri melaksanakan kegiatan peduli saat pandemi. Kegiatan yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Tulkan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto, SIKMH, bersama wartawan dilaksanakan di Pasar Pematengibul, Kabupaten Rokan Hilir. Kita dihadapkan pada masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi virus corona telah memberikan efek domino dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pandemi wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menekan penyebarannya, namun virus corona ini masih tetap ada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saatnya kita bersatu padu untuk bersama-sama menghadapinya. Kehidupan ini tidak hanya tentang aku, namun
kehidupan ini juga tentang lingkungan sekitar kita dan negara yang kita cintai. Saling bahu-membahu bersama-sama menghadapi tantangan ini akan membantu orang lain dan menghadapi masalah terkait pandemi ini. Saat orang lain tersenyum dan menemukan solusi atas masalahnya, tentu mereka akan bahagia. Kebahagiaan orang lain tersebut akan kembali ke diri kita, apakah dengan harta kita, tahta jabatan kita, ataupun dengan cinta kita bagi sesama. Tidak lagi bicara aku, namun kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan bisa jadi akan memberikan dampak besar bagi saudara kita yang lain. Bakti sosial wartawan Polres Rohil keren. Baik Bapak, kita sudah kembali lagi, kita lanjutkan obrolannya ya Bapak ya. Pak, ini kan sudah berjalan, komunitas ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Itu sejauh ini kegiatannya sudah seperti apa aja sih Pak? Kegiatan kita yang pertama tadi ada sedekah Jumat ya. Iya. Sedekah Jumat, kemudian santunan dari satu desa ke desa lain setiap bulannya, berpindah-pindah rutin setiap bulan. Kegiatan 2 itu yang fokus. Kemudian kalau ada seperti kebakaran dan lain-lain. Berarti nggak fokus ke anak yatim sama duafa aja ya Pak ya? Kalau ada Fleksibel. yang insiden atau kejadian di sekitar. Ya. Baik, nanti apabila ada sobat Duaja yang mengalami apa bisa menghubungi Bapak ya. Boleh ya. Baik, kita ada foto kegiatan Bapak tadi yang boleh Pak dijelaskan foto kegiatannya Pak? Ini kegiatan ini. Ini kita mengunjungi salah satu keluarga ya, katakan keluarga itu anak yang menderita penyakit hidrosefalus kalau tidak salah. Itu kepalanya membesar. Nah, itu. Ini kegiatannya kapan ya Pak ya? Ini di daerah mana Pak? Ini di daerah Riba Melintan kalau saya tidak salah. Ini kita Desa Lenggadai Hulu atau Hilir di Gang Sepakat nama jalannya. Ini masuk ke dalam dari Gang Sepakat itu paling ujung rumahnya. Nah, ini sekitar setahun yang lalu ini. Tahun yang lalu ya Pak ya. Itu kondisinya sekarang bagaimana sih Pak? Terakhir ketemu masih sama seperti itu. Terakhir ketemu. Nah, yang Zidan ini ada sedikit unik yang bisa kami ceritakan. Uniknya bagaimana Pak? Awal kita mengetahui bahwa ada salah satu masyarakat, katakan seperti itu, yang menderita penyakit itu. Kita kemudian berinisiatif dengan sahabat-sahabat KSBD ingin mengumpulkan donasi agar nanti bisa dibuat untuk biaya berobat mungkin ke rumah sakit. Baik. Kemudian tim kita mendatangi rumah dan memang didapati Zidan ini sakit. Akhirnya kita mengumpulkan donasi dari internal kita, kemudian dari donatur-donatur luar. Setelah terkumpul kita kunjungi. Ketika kita akan tawarkan, Bapak Ibu, ini ada uang sedikit bisa digunakan untuk anak kita Zidan berobat ke rumah sakit. Akan tetapi ternyata orang tuanya itu menyampaikan kepada kami tidak berani membawa Zidan ke rumah sakit, Bapak Ibu. Kenapa? Kami penasaran. Karena ternyata anaknya yang pertama itu juga menderita penyakit yang sama. Nah, kemudian dulu berobat ke rumah sakit, mungkin operasi seperti itu. Tapi memang karena takdir Allah, balik dari rumah sakit, anak itu meninggal. Jadi trauma Kemudian gitu trauma ya, Pak, orang ya. tuanya. Kemudian kita berinisiatif untuk uang dari donasi ini, kita berinisiatif untuk kita buatkan usaha orang tuanya. Awalnya kita ingin bikinkan kedai sampah, katanya, kedai kecilan, tapi tidak memungkinkan karena rumah orang tua Zidan ini di ujung, tidak ada tetangga. Kalau kita bikin kedai atau warung lontong dan lain-lain, siapa yang akan beli? Siapa yang beli ya Pak ya? Tidak ada. Iya. Akhirnya kita diskusi panjang lebar dengan orang tua Zidan. Kami tanya, Bapak bisa pelihara kambing? Bisa, saya pernah pelihara kambing. Nah, kita sepakat di KSBB kita akan bikinkan usaha kambing.
Akhirnya kami bikinkan itu kandang kambing dan kami belikan kambing beberapa ekor. Nah, harapan kami nanti itu menjadi usaha, salah satu usaha sumber pendapatan keluarga Zidan yang nanti uangnya mungkin bisa diberikan atau untuk membiayai hidup keluarganya dan memberikan obat Zidan. Jadi Zidan ini setiap hari dia minum obat sifatnya herbal untuk bertahan. Sambil menunggu traumanya pulih ya sampai orang tuanya sadar bahwa berobat itu penting ya Pak. Ya. Baik Pak. Ini ada lagi fotonya nih Pak. Ini kegiatan apa nih ya Pak? Ini itu foto saya dengan salah satu relawan ACT, aksi cepat tanggap. Itu foto di Duri. Nah, ini ketika saat itu agresi militer Israel ke Palestina. Kita lihat berita luar biasa, serangan bombardir darat udara, sehingga masyarakat Palestina kan banyak yang meninggal, yang tidak tahu apa-apa. Yang bukan masyarakat biasa pasti akan terdampak juga. Akhirnya banyak orang tua yang meninggal, tentu banyak anak-anak yatim juga ya Pak ya. Kami berinisiatif di KSBB untuk menghimpun dana di internal kita dan sama tadi di donasi juga ya Pak ya. Konsepnya sama melalui tertib. Nah, setelah terkumpul kita salurkan melalui ACT di Duri. Nah, ini kita dapat penghargaan dari ACT sebagai penghargaan kemanusiaan ya, sebagai kemanusiaan yang telah ikut membantu masyarakat Palestina ketika menghadapi agresi militer Israel. Baik, ini Pak, ini kalau bisa dijelaskan foto ini foto apa ya Pak ya? Tahun berapa nih ya Pak? Ini foto kalau saya tidak salah ingat ini awal tahun lalu. Ini adalah salah satu rumah kebetulan di Desa Bangko Kanan itu terbakar rumahnya habis, memang tinggal tiang rumah memang benar-benar habis dan di dalam situ ada kendaraan sepeda motor juga habis, tidak sempat dikeluarkan. Tapi alhamdulillah korban nggak ada ya Pak ya? Korban tidak ada alhamdulillah, karena di rumah itu kalau tak salah cuma berdua dengan anak itu. Kemudian kita dapat informasi paginya langsung kita jenguk ibu itu, memberikan sedikit hiburan lah mungkin. Itu saya lihat ada kotak printer atau apa tuh Pak isinya? Kotak printer itu isinya pakaian. Jadi memang tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya baju di badan ceritanya. Wah, berarti ini memang benar-benar tidak ada apa yang bisa diselamatkan, hanya baju di badan. Akhirnya kita kumpulkan itu pakaian-pakaian kita dari sahabat-sahabat KSBB yang masih bagus ya, yang bisa masih dipakai, kita kumpulkan, dapatlah satu kotak printer itu. Itu yang kita antarkan bersama dengan sembako yang sifatnya hanya memberikan sedikit hiburan lah kepada ibu itu. Baik Bapak, berarti dia tergantung kebutuhan ya Pak ya, tidak terfokus pada materi atau apa, tapi tergantung kebutuhan dari yang akan kita bantu ya Pak ya. Ya. Baik, ini kalau bisa dijelaskan ini kegiatannya di mana ini Bapak? Ini kegiatan kebetulan ini baru bener nih, semalam sore nih. Semalam sore ini ya. Di mana ini Bapak? Ini di Yayasan Panti Asuhan Muhammad Zarif. Ini tak jauh dari sini, dari Polres. Ada di mungkin masih Simpang Benar atau Kepenghulu Ujung Tanjung. Ini semalam sore ada anak yatim di situ 16 orang anak yatim. Kita berikan bantuan paket sembako dan ada uang tunai juga. Baik. Ini sama ya Pak ya? Sama yang sama. Panti Asuhan Muhammad Zarif sama. Baik. Bapak, ini kan sudah banyak nih kegiatan Bapak nih. Kira-kira sudah berapa kecamatan sih Pak yang sudah tersentuh di Kabupaten Rokan Hilir ini? Yang sudah tersentuh, seingat saya sudah ada 7 kecamatan, tapi memang belum merata semua desanya. Karena bisa jadi bulan ini kita di Kecamatan Limau Mintang, bulan depannya di Ujung Tanjung, di Tanah Putih Tanjung Lawan, bulan depannya di Bangku Pusako. Itu yang menentukan itu? Tujuannya itu siapa tempatnya ya Pak? Ya? Iya, tempatnya itu siapa? Jadi di KSBB biasanya setelah kita acara santunan seperti ini kan semalam santunan nih. Iya. Seminggu setelah itu atau beberapa setelah hari itu kita akan kumpul kembali. Yang pertama kita akan evaluasi kegiatan itu, apakah ada kekurangan atau lain-lain. Sekalian kita akan membahas bulan depan kita kemana. Baik. Bulan depan kita kemana. Nanti dibahas dalam rapat berbagai macam ide, masukan dan lain-lain. Baru kita ambil satu keputusan seperti itu. Baik, ini kan Pak menyampaikan donasi ini amanah ya Pak ya, berat sekali ya kan Pak.
Bagaimana sih Pak cara Bapak menyampaikan ke donatur bahwasanya kegiatan ini sudah dilaksanakan? Setransparan apa sih Pak kegiatan orang Bapak ini? Biasa, setelah selesai kegiatan kan kita ambil dokumentasi foto-foto. Baik. Saya akan kirimkan ke donatur-donatur yang transfer melalui saya atau yang langsung memberikan kepada saya foto-foto dari kegiatan-kegiatan. Dan kita pasti akan upload itu ke medsos kita. Yang pertama di medsos KSBB itu ada KSBB Rohil, dan di medsos saya sendiri. Saya Nanti upload di disebar medsos lagi ya Pak ya? kita share lagi, Ya. kegiatan sudah terlaksana, kita berikan kepada donatur-donatur kita bahwa ini sudah kita sampaikan. Sekalian juga dakwah di situ, di medsos kita itu. Jadi memang akan ada dua versi. Yang pertama tentu orang akan melihat, wah ini bagian dari riya, seperti itu. Tapi tentu biar kita itu dakwah. Kebaikan nggak semua harus disembunyikan ya Pak Benar ya, sekali. biar menginspirasi orang banyak. Baik Benar Pak. sekali. Baik Pak. Sejauh ini kesan dan harapan Bapak ke depannya bagaimana sih Pak? Kalau kesan, memang setelah kita memberikan santunan kepada anak yatim, dimanapun ada rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa haru, rasa seperti apa ya Bu ya? Seperti bahagia, puas. Apalagi ketika kita memberikan santunan itu, anak-anak itu terlihat senang, terlihat Bahagia ya, bahagia. Pak. Orang tuanya bahkan meneteskan air mata. Itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Ada kepuasan tersendiri. Baik Bapak. Harapannya ke depannya apa nih Pak? Harapan untuk KSBB ya. Iya, harapan untuk KSBB sama semuanya lah Pak. Harapan untuk KSBB yang pertama, kita berharap bisa lebih kompak, lebih besar lagi, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada anak-anak yatim, duafa, dan kepada siapapun. Baik, luar biasa Bapak. Baik Pak, ini sebenarnya kalau kita mau ngasih donasi bisa dijelaskan Bapak, mau menghubungi siapa dan bagaimana caranya? Bisa dijelaskan Bapak? Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, kalau mau donasi kemana seperti itu? Iya. Kalau mau donasi nanti boleh hubungi ke saya. Nomor handphone nanti kita share ya, nomor handphone saya. Kemudian boleh temu langsung ke Rimba Melintang boleh. Kebetulan saya domisili di Rimba Melintang. Ilmu mental ya. Atau boleh transfer ke rekening boleh. Baik, baik. Bagi Sobat Duaja yang ingin berpartisipasi atau berdonasi bisa menghubungi Bapak Muhammad Wan Kutri ya. Baik. Nanti untuk kontak dan informasi akan kita tayangkan di akhir ya Pak ya. Baik, tidak terasa Sobat Duaja sudah berakhir waktu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga amanah dan sukses dan semakin banyak orang-orang baik yang ingin berdonasi ya Bapak ya. Amin. Baik, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duaja, salam presisi.